Selamat datang di video ini. Terima kasih telah akan menyimak video yang saya sajikan kali ini, yaitu tentang uji kompetensi versi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebelum saya menjelaskan uji kompetensi versi BNSP, ada beberapa istilah yang perlu teman-teman pahami, yaitu istilah-istilah dalam ujian kompetensi. Penguji dalam uji kompetensi disebut sebagai asesor kompetensi. Uji kompetensi juga dapat disebut sebagai asesmen atau ujian sertifikasi. Peserta uji kompetensi disebut dengan asesi. Kompeten adalah hasil atau rekomendasi jika Anda atau asesi berhasil dalam uji kompetensi. Belum kompeten adalah hasil rekomendasi dari uji kompetensi yang dinyatakan oleh asesor kompetensi jika asesi belum berhasil. Kemudian, skema sertifikasi. Skema sertifikasi itu dapat disebut sebagai judul atau nama atau jenis sertifikat kompetensi yang akan diikuti asesi pada uji kompetensi. Kemudian, sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang didapatkan oleh asesi jika asesi berhasil dalam uji kompetensi atau asesi dinyatakan kompeten. Kemudian adalah LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Baik teman-teman, jika saya mengatakan hal-hal tersebut, maka artinya kurang lebih adalah yang telah saya jelaskan tadi. Begitu ya. Next, dalam ujian kompetensi ya, yang akan dinilai oleh asesor kompetensi, ada 3 aspek kemampuan. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau aspek knowledge. Biasanya, asesor kompetensi akan menerapkan metode untuk mengumpulkan bukti bahwa Anda cukup baik memenuhi syarat di aspek knowledge untuk meraih sertifikat tertentu pada uji kompetensi. Digunakan pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, dan atau wawancara. Jadi, bisa salah satu metode yang digunakan atau seluruh metode itu digunakan pada asesi untuk mengumpulkan bukti dari asesi yang mengikuti uji kompetensi. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Keterampilan ini dikumpulkan oleh asesor kompetensi dengan metode bisa menggunakan praktek atau mendemonstrasikan sesuatu, mendemonstrasikan alat, atau portofolio pekerjaan, hasil karya dari asesi yang sudah dikerjakan sebelum ujian kompetensi. Misalkan adalah seorang programmer mobile. Anda bisa menunjukkan hasil pekerjaan Anda, hasil pekerjaan asesi pada uji kompetensi itu berupa program aplikasi mobile misalkan, atau surat pengalaman pekerjaan, surat sedang bekerja, dan seterusnya. Yang ketiga, aspek terakhir dalam uji kompetensi yang akan dinilai oleh asesor adalah aspek sikap kerja, profesionalisme atau disebut dengan attitude. Metode ini yang digunakan adalah asesor dapat mengamati, menilai, mengumpulkan bukti dari asesi dari seluruh metode yang diterapkan. Misalkan dari jawaban pertanyaan tertulis, dari jawaban pertanyaan lisan, dari cara menjawab, dari praktek yang dilakukan, dari demonstrasi yang dilakukan, dan atau dari portofolio hasil karya yang asesi lakukan atau hasil karya yang diciptakan. Itu adalah 3 aspek kemampuan yang akan dinilai pada asesi
oleh asesor kompetensi. Oke, next. Setelah asesi berhasil, apa outputnya? Output dari asesi ketika dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini diberikan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, lewat LSP. Ini sebagai contoh adalah sertifikat kompetensi di bidang project management. Sertifikat ini biasanya oleh LSP dibatasi selama 3 tahun. Ya, di sini ada keasliannya. Sertifikat ini dari BNSP dikeluarkan oleh LSP. Oleh karenanya, di sertifikat kompetensi akan disebutkan atas nama Badan Nasional Sertifikasi, atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang bertanda tangan adalah ketua lembaga sertifikasi profesinya. Ini adalah bagian depan sertifikat kompetensi. Bagian belakang sertifikat kompetensi akan dimunculkan unit-unit kompetensi yang dinilai oleh asesor kompetensi atau sesuai dengan skema sertifikasi di LSP. Oke? Kemana kita agar dapat meraih sertifikat kompetensi? Yaitu kita mencari LSP yang sesuai dengan pekerjaan kita. LSP adalah seperti yang disebutkan di depan bahwa lembaga sertifikasi profesi. LSP ini harus dilisensi oleh BNSP supaya dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi BNSP. LSP ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah LSP di bidang IT, itu skema sertifikasi atau jenis sertifikat yang akan kita ambil bisa sebagai contoh junior web developer. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang junior web developer dan seterusnya. Atau LSP di bidang lain, pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Jadi Anda bisa searching LSP sesuai dengan pekerjaan Anda semua. Sesuai dengan bidang pekerjaan Anda masing-masing. Bisa dicari di web BNSP secara resmi. Nanti di sana akan terdaftar ribuan LSP yang telah dilisensi oleh BNSP untuk Anda dapat mengajukan ujian kompetensi sehingga Anda bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, untuk melakukan uji kompetensi, hak Anda sebagai peserta uji atau sebagai asesi adalah yang pertama, LSP akan memberikan informasi. Ini hak dasar Anda. Ya, secara umum bahwa Anda harus betul-betul mengetahui sejelas-jelasnya tentang proses uji kompetensi yang akan dilakukan oleh LSP kepada Anda. Dari metode yang digunakan, skemanya, unitnya apa saja, dan seterusnya. Atau peralatan yang harus disiapkan untuk menjamin bahwa uji kompetensi dilakukan dengan adil, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hak Anda dapat melakukan banding jika misalkan keputusan yang Anda terima itu tidak memuaskan, misalkan keputusannya belum kompeten, dan Anda mengumpulkan bukti bahwa proses asesmen yang dilakukan oleh LSP atau asesor tidak mengindahkan kaidah keadilan pada diri Anda pada proses uji kompetensi. Ini hak dasar secara umum. Ada dua yang harus Anda perhatikan.
supaya nanti Anda mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan yang Anda inginkan. Itu adalah hak dasar Anda sebagai asesi. Next, sebagai contoh, misalkan Anda adalah seorang programmer di bidang mobile. Misalkan Android developer atau iOS developer, ya. Standar yang akan digunakan untuk sertifikat kompetensi junior mobile programmer ini sebagai contoh diambil dari SKKNI. Apa itu SKKNI? SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini SKKNI akan diatur, kemudian sertifikat junior mobile programmer ini mengambil SKKNI dari SKKNI nomor 458 tahun 2015. Jika Anda menginginkan sertifikat kompetensi junior mobile programmer, jika Anda menginginkan sertifikat kompetensi junior mobile programmer, maka Anda harus mampu menunjukkan 7 kompetensi ini, baik dalam knowledge, skill, maupun attitude, yang akan diujikan oleh LSP lewat asesor kompetensi. Ini adalah unit kompetensi yang harus Anda kuasai dalam meraih sertifikat junior mobile programmer. Kita akan bahas salah satu contoh unit yang ada di skema sertifikasi ini atau sertifikat kompetensi ini. Sebagai contoh adalah merancang database dan data persisten pada mobil data. Maka yang akan diujikan asesor kompetensi kepada Anda tidak akan lepas dari SKKNI ini. Di dalam unit ini ada 4 elemen kompetensi, berarti 4 elemen ini yang akan diujikan. Jadi tidak akan lepas dari unit kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi LSP. Di dalam elemen-elemen kompetensi ini ada yang disebut dengan kriteria unduk. Di dalam elemen kompetensi terdapat kriteria unjuk kerja. Nah, inilah poin-poin yang akan diujikan kepada Anda, baik pengetahuan, keterampilan, maupun attitude terhadap asesi, supaya bisa meraih sertifikat junior mobile programmer. Itu kira-kira, jadi Anda harus mencari SKKNI-nya seperti apa sebelum Anda memulai uji kompetensi atau meminta kepada LSP isi skema yang Anda pilih untuk Anda melakukan ujian kompetensi. Kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Terima kasih. Jika ini bermanfaat, silakan di-like, subscribe, dan di-share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan informasi tentang ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan BNSP. Terima kasih.